Sebelum nonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ayu di vlog aku. Buat yang baru datang, selamat datang. Kenalin, nama aku Ayu. Kali ini aku akan ajak kalian untuk lihat gimana sistem pengolahan sampah di Wellington, Selandia Baru. Perlu diingat, ini hanya di Wellington, jadi kalau untuk di kota lain di Selandia Barunya mungkin bisa berbeda. Aku juga akan ajak kalian ke tempat pembuangan sampahnya. Jadi kita langsung aja lihat videonya. Halo ya, sekarang kita lagi ada di tempat pembuangan sampah di Wellington. Jadi di sini kita bisa misahin sampah rumah tangga, juga sampah yang bisa di recycle. Jadi ayo kita lihat. Kali ini kita ada di Southern Landfill yang adanya di Landfill Road, Ohio Bay, Wellington. So we're here today because we have some e-waste to get rid of. There's some electronics, but some electric stuff like this. In here I have some computer graphic cards, shells, not the actual core. And in here they can recycle them. So spring. Here there are like some computer graphic card shells. Yep, just shells. I can get rid of the cardboard. See all these lights and these things, all Wi-Fi adapter. Yep. Normally you can just put cardboard on your curbside bags, but since we are here, we just put it. Di Southern Landfill ini juga ada toko di mana kalian bisa mendonasikan barang-barang kalian yang masih bisa dipakai dan masih layak untuk dipakai kembali untuk dijual kembali dengan harga yang sangat murah. Jadi di sini ada macam-macam, ada elektronik, ada buku-buku, ada mainan dan lain-lain. We have this. Oh, glass is even broken.
bunch of household batteries, and these are very important to recycle because they have lots of chemicals, heavy metals. They can be recycled, but if you just trash this in the soil, it's very poisoning. Have a big drum of this. Jadi kalau untuk gelas yang bisa di-recycle, misalnya kayak botol kecap dan botol-botol lainnya, kita biasanya taruh di sini. Dan itu ada jadwalnya, jadi ada kalendernya, dimana kita nanti setiap hari Jumat harus taruh ini di bawah. Lalu nanti ada truk yang jemput. Jadi ini kalendernya. Kalender ini kita bisa tahu kapan jadwalnya kita harus bawa gelas yang bisa di-recycle atau recycle lainnya seperti kayak kardus dan botol mineral. Di sini bisa kita lihat kalau yang green wick ini, tanggal-tanggal yang hijau ini, itu berarti kita harus bawa ke bawah supaya nanti truknya bisa ngambil gelas-gelasnya. Sedangkan kalau yang kuning ini untuk recycling bag yang kayak kardus dan botol air mineral yang tadi aku bilang. Nah, kalau plastik yang hijau ini dia gratis dikasih sama City Council, jadi suka ditaruh di dekat mailbox. Nanti kita masih sama ada jadwalnya setiap hari Jumat yang bisa di recycle kayak kardus, botol air mineral dan lain-lain, itu dimasukin ke dalam plastik yang warna hijau ini. Kalau untuk plastik yang kuning ini kita harus belinya itu bisa di supermarket. Dan untuk yang kuning ini kita bisa isi dengan sampah rumah tangga yang tidak bisa di recycle misalnya. Tapi kalau untuk sisa makanan biasanya orang-orang sini dibikin kompos. Ya, jadi kemarin itu kita beli 2 dessert ini. Jadi ini dari plastik ya, dan plastik ini bisa di recycle. Jadi kita bersihin dulu setelah kering, lalu kita punya tempat sampah khusus untuk barang-barang yang bisa di recycle. Jadi kayak ini, terus ada kardus, ada kertas, pokoknya yang bisa di recycle itu di sini. Nanti kita tunggu jadwalnya di kalender yang tadi aku udah kasih tahu. Hari ini kita lagi bersih-bersih pantai. Harusnya di Indonesia juga ada program kayak gini. Kalau kalian mau lihat berapa banyak yang sudah dikumpulin dalam waktu 2 jam. Padahal pantai ini termasuk pantai yang bersih. Aja udah sebanyak ini. Apalagi kalau di Indonesia.
bagaimana sistem pengolahan sampah di Selandia Baru sendiri. Sistem pengolahan sampahnya sudah dibilang cukup baik ya, apalagi kalau dibandingkan di Indonesia. Tapi aku yakin Indonesia bisa belajar banyak dari negara-negara maju dalam sistem pengolahan sampahnya, sehingga banyak dari sampahnya yang bisa didaur ulang dan kita bisa sama-sama menyelamatkan planet bumi ini, terutama dari plastik. Nah, ngomongin soal plastik, sebenarnya aku agak sedikit kecewa juga dengan sistem pengolahan sampah di Wellington. Jadi, sekitar beberapa tahun kemarin itu sebenarnya kita udah punya soft plastic recycle atau daur ulang soft plastik. Soft plastik itu seperti bungkus permen, bungkus ciki dan lain-lain itu bisa di recycle. Tapi per tahun kemarin kalau nggak salah sekitar bulan Oktober atau November itu dihentikan sementara karena dari pihak negara kerjasamanya itu menghentikan. Jadi terkait dengan plastik yang tadi aku bilang, kami harus menyimpan plastik-plastik tersebut sampai bulan April yang diperkirakan nanti soft plastik recycle-nya itu akan berjalan kembali. Jadi sebenarnya sih sangat disayangkan karena pasti banyak juga sampah-sampah plastik yang akhirnya dibuang bersama dengan sampah rumah tangga lainnya dan pada akhirnya hanya akan ditaruh di tempat pembuangan sampah dan tidak didaur ulang atau di recycle. Lalu aku di sini juga mau ngingetin buat teman-teman semua, aku tahu untuk recycle atau daur ulang itu sendiri kita memang harus berusaha lebih daripada hanya membuang saja. Memang harus memisahkan tiap sampahnya. Tapi percaya deh, kalau kalian melakukan itu dan menjadikan itu sebagai kebiasaan atau habit, itu akan terasa jauh lebih mudah untuk kalian dan akan terasa lebih natural untuk melakukannya. Toh planet bumi ini kan kita yang tinggali, jadi kita harus peduli. Dan ini kan juga untuk masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan juga apa yang kita makan itu penting sekali. Jadi kita tahu kalau planet bumi ini akan terus terjaga dan lestari. Oke, kalau gitu sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye.